Nabi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini untuk kajian rutin bulanan. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 26. Beliau rahimahullah menyebutkan hadis nomor 26 dengan redaksi sebagai berikut. An Jabirin bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Abdullah, ayahnya Jabir, meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi siapapun qabli, sebelum aku. Lalu beliau menyebutkan rincian 5 keistimewaan itu. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan ke musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Sehingga Nabi SAW bersama para sahabat, jika mereka mau menyerang daerah musuh, maka berita yang sudah sampai ke musuh tadi, ketika berita sudah sampai ke musuh tadi, 1 bulan sebelum beliau tiba di sana, musuh sudah ketakutan. Dan salah satu di antara pembuktian peristiwa ini adalah peristiwa perang Tabuk. Perjalanan Madinah menuju Tabuk itu menempuh waktu 1 bulan. Dan mereka sudah ketakutan 1 bulan sebelum Rasulullah SAW sampai di Tabuk. Saking ketakutannya, sampai masyarakat Tabuk itu ngungsi. Mereka pindah ke daerah yang lain sebelum kedatangan pasukan Nabi SAW. Dan salah satu di antara faktor kemenangan ketika terjadi peperangan adalah ketakutan yang ada pada lawan. Ketika musuh itu takut, lawan itu takut, itu faktor terbesar orang bisa mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan faktor kemenangan untuk Nabi SAW dalam bentuk musuhnya ketakutan. Wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Yang kedua, Allah jadikan bumi ini untukku sebagai masjid wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Sehingga permukaan bumi bisa dimanfaatkan untuk bertayamum, sebagaimana seluruh permukaan bumi bisa dipakai untuk salat. Wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Dijadikan untukku seluruh permukaan bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun di antara umatku yang ketemu waktu sholat, silahkan dia bisa sholat. Ini keutamaan yang kedua. Berbeda dengan umat masa silam, mereka tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali di tempat khusus, di tempat ibadah. Kita sebagai muslim bisa sholat di semua tempat selama itu suci dan tidak dilarang. Sehingga kuburan tidak boleh. Kenapa, Pak? Karena ada larangan. Nabi SAW melarang untuk sholat di kuburan. Tapi selain itu boleh. Dan ini sebuah kemudahan. Apalagi ketika Anda punya rutinitas keluar negeri, terutama negeri-negeri non-muslim. Saat Anda keluar negeri ke negeri-negeri non-muslim, Anda mungkin akan kesulitan untuk bisa mendapatkan masjid, bisa mendapatkan mushola atau tempat sholat khusus. Sehingga kita bisa sholat di semua tempat. Bisa sholat di taman, bisa sholat di pelataran tempat-tempat umum yang aman, tidak ganggu masyarakat. Dan alhamdulillah, secara umum masyarakat, walaupun mereka non-muslim, terkadang mereka memberikan toleransi. Seperti sholat di taman misalnya, tidak ada yang ganggu. Walaupun ada di beberapa titik, terkadang ada orang yang ganggu. Wa uhillat li al-ghanaim. Dan dihalalkan untukku untuk mengambil ghanimah. Walam
tahilla li ahadin qabli, dan ghanimah itu tidak halal untuk siapapun sebelum aku. Sehingga umat masa silam mereka tidak boleh mengambil ghanimah, dan ghanimah di masa silam harus dibakar, tidak boleh dibawa pulang. Jadi tetap dikumpulin dari rampasan perang orang-orang musyrik, lalu setelah itu dibakar. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Ini keutamaan berikutnya, keutamaan yang keempat. Dan yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Karena semua nabi mereka memiliki syafaat, namun syafaatul uzma hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Kemudian keutamaan yang kelima, para nabi di masa silam mereka diutus oleh Allah khusus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan, sementara aku diutus oleh Allah ila an-nasi 'ammatan, untuk seluruh umat manusia. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul seluruh umat manusia, ya. Sementara orang dulu, nabi-nabi masa silam, mereka hanya menjadi rasul bagi kaumnya saja. Makanya Nabi Khidir alaihissalam, beliau Nabi Khidir alaihissalam bukan termasuk umatnya Nabi Musa, karena Nabi Khidir bukan Bani Israel. Sehingga kenapa Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa malah berguru kepada Khidir untuk beberapa hal yang tidak diketahui oleh Musa? Sebab Khidir bukan Bani Israel, dan Khidir bukan umatnya Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu tidak ada ceritanya seorang nabi menjadi murid selain nabi, itu tidak ada. Apalagi pemahaman bahwasanya nabi berguru kepada wali. Pemahaman sebagian orang, mereka menyatakan demikian. Sehingga Khidir itu wali, Musa nabi, bahkan ulul azmi. Derajat wali lebih tinggi daripada nabi. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Sebab Khidir itu nabi dan bukan wali. Fuddila nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan hadis ini, penulis rahimahullah menyebutkan, Fuddila nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katsiratin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah aneka keistimewaan yang banyak. Faqa biha jami'al anbiya, yang mengungguli semua para nabi. Dengan semua keistimewaan itu, beliau menjadi nabi yang paling mulia. Sebab nabi itu bertingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal dari juz 3, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul. Tilkar rusul. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami berikan kelebihan sebagian di antara mereka melebihi yang lain. Sehingga rasul lebih mulia daripada nabi. Di antara rasul ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain, seperti ulul azmi. Ulul azmi lebih mulia dibandingkan rasul yang lain. Dan dari 5 rasul ulul azmi, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nuh alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan bagi mereka. Ada yang diajak bicara oleh Allah, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada sebagian yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ada yang diberi kitab, sebagian diberi kitab, sebagian tidak diberi kitab. Wa ataina Musal kitab wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan seterusnya. Sehingga para rasul mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang beragam. Baik. Jadi para rasul atau para nabi bertingkat.
Ada nabi yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan nabi yang lain. Demikian pula para rasul juga bertingkat. Para rasul juga bertingkat. Ada rasul yang diberi keistimewaan dibandingkan rasul yang lain. Nah, tingkatan-tingkatan itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Ini di surat Al-Baqarah ayat 253. Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 253. Al-Baqarah. Baik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW punya keistimewaan. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, keistimewaan beliau bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi sebelumnya. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi sebelumnya. Contohnya apa, Pak? Nah, 5 tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut di hati para musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Lalu yang kedua, beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali, walaupun bukan orang Arab. Makanya kalau ada yang bilang Nabi Muhammad orang Arab, itu benar. Tapi beliau tidak khusus untuk orang Arab. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dihalalkan untuk beliau ghanimah. Sementara Nabi masa silam tidak halal ghanimah. Yang keempat, seluruh permukaan bumi bisa dipakai alat bersuci dan sholat. Kemudian di antara keistimewaan itu adalah Rasulullah SAW diberi oleh Allah Ta'ala syafa'atul uzma, di mana beliau nanti yang akan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat, sehingga manusia dihisab oleh Allah. Yang kedua adalah keistimewaan Nabi SAW dibandingkan umatnya. Nah, keistimewaan Nabi SAW dibandingkan umatnya ini contohnya adalah ada hukum khusus untuk beliau. Contohnya adanya hukum khusus. Misalnya apa, Pak? Hukum khusus untuk beliau. Misalnya beliau boleh nikah lebih dari 4. Kemudian contoh yang lain, Nabi SAW boleh nikah tanpa mahar. Sehingga ada wanita yang menghibahkan dirinya untuk Rasulullah SAW, itu boleh. Boleh nikah tanpa wali, boleh nikah tanpa apapun. Itu keistimewaan untuk Nabi SAW. Ini berkaitan dengan masalah pernikahan. Kemudian Rasulullah SAW boleh puasa wisol, nyambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sahur dan tanpa berbuka, sehingga malamnya juga puasa, dan seterusnya. Nah, adanya hukum-hukum khusus ini bagi Nabi SAW karena beliau berbeda dengan yang lain. Maka ada keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umatnya. Ada sebagian ulama yang mengumpulkan hal-hal khusus ini. Di antaranya adalah As-Suyuti dalam buku beliau Khasa'is Al-Mustafa. Khasa'isul Mustafa, hal-hal khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW. Selanjutnya, fakullu khaslatin hamidatin tarji'u ilal ulumin nafi'ah. Semua
hal yang terpuji itu kembali kepada ilmu yang bermanfaat, wal ma'arif as-sahihah, dan pengetahuan yang lurus, serta amal saleh. Fali nabiyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah yang paling afdal dan yang paling sempurna. Ilmu paling afdal, pengetahuan paling sempurna, amal paling sempurna. Walihada lamma dzakarallah a'yanal anbiya, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi al-kiram yang mulia, qala nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan dengan petunjuk mereka yaqtadi, tirulah. Wa hudahum huwa ma kanu alaihi minal fadail adh-dhahira wal batinah. Dan petunjuk mereka adalah kelebihan yang mereka miliki baik lahir maupun batin. Tiru keunggulan-keunggulan para nabi, amalan mereka, aktivitas yang mereka lakukan. Wa qad tammama sallallahu alaihi wasallam ma amara bihi wa faqa jami'al khalqi. Dan apa yang diperintahkan kepada Rasulullah SAW telah beliau sempurnakan, dan beliau lebih unggul dibandingkan seluruh makhluk. Walidzalika khassallahu nabiyyana bi khasa'isa lam yusyarikhu fiha ahadun minal anbiya. Karena itu Allah Ta'ala memberikan keistimewaan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah hadhil khams allati adat ala ummatihi bikulli khairin wa barakatin wa naf'in. 5 hal tadi yang itu kembali manfaatnya untuk umatnya. Jadi 5 keistimewaan yang tadi kita sebutkan dalam hadis, ya, ditolong dengan rasa takut, kemudian bumi ini dijadikan sebagai tempat suci, bisa dipakai sholat, kemudian dihalalkan ghanimah, diberi syafaat, dan beliau diutus untuk seluruh nabi. Ini keistimewaan yang manfaatnya kembali kepada umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah beliau ditolong oleh Allah dengan ar-ru'b. Nusirtu bir-ru'bi. Ar-ru'bu tadi sudah kita definisikan, ya. Rasa takut yang ada pada hati musuh. Masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Dan ini adalah nasrun rabbani, pertolongan dari Allah. Wa jundun minas sama, pasukan dari langit. Jundun minas sama, pasukan dari langit. Allah menolong Rasulnya dan umatnya yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Famata kana aduwuhu anhu masafata syahrin fa'aqal. Ketika musuh beliau itu berada di jarak perjalanan 1 bulan atau kurang, fa'innahu mar'ub, mereka itu ketakutan. Fa'innahu mar'ubun minhu, mereka ketakutan. Wa idza aradallahu nasra ahadin alqa fi qulubi a'daihi ar-ru'ba. Ketika Allah hendak menolong siapapun, maka Allah akan sematkan rasa takut di musuhnya. Nah, kalau musuh sudah ketakutan, tinggal beresin. Tinggal diberesin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Akan kami sematkan di hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut, bima asyraku billah, disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana, yang mereka tidak punya dasar dan landasan untuk melakukan itu. Wa alqa fi qulubil mu'minin minal quwwati wath thabat, dan Allah sematkan di hati orang yang beriman kekuatan dan ketabahan, as-sakinah wat tuma'nina, ketenangan dan tuma'nina, yang itu merupakan sebab pertolongan terbesar. Kalau orang punya semangat yang tinggi, yakin yang kuat, yang dicari mati misalnya,
maju, kami nggak takut. Masya Allah. Itu akan menjadi sebab pertolongan atau kemenangan yang paling besar. Makanya sebelum terjadi kontak senjata, biasanya akan terjadi terlebih dahulu perang saraf. Perang saraf itu apa, Pak? Ya sifatnya hanya saling menakut-nakuti. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib mau melakukan mubarazah itu perang tanding 1 lawan 1. Dia sebelum perang tanding, Ali bin Abi Thalib menyampaikan sebuah syair. Inni sammatni ummi Haidara, falyakun minni handara. Kita cari syairnya Ali bin Abi Thalib. Qala Aliyun sammatni ummi Haidara. Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Kalimatnya ini. Jadi terjadi mubarazah, lalu Ali menyampaikan kalimat ini. Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Apa ini? Kalaitha ghabatin karihal mandara. Karihal mandara. Au fihim bis-sa'i kailas sandara. Akulah orang yang dulu ibuku menyebut. Aku adalah orang yang dulu ibuku menyebut seperti macan. Haidarah itu macan, ya. Macan apa? Haidar. Haidar itu macan. Yang kalaithin seperti laith. Ghabat karihal mandarah, seperti singa yang berada di hutan, karihal mandarah, dengan penampilan yang seram. Jadi menakut-nakuti musuhnya dengan kalimat seperti itu. Biar musuhnya apa? Ketakutan. Aku adalah Haidarah, seperti singa yang penampilannya menyeramkan. Kamu gak takut sama aku? Baik. Nah, demikian pula yang terjadi pada kaum muslimin ketika mereka datang ke daerah Syam untuk menyerang orang-orang Nasrani. Saat mereka tiba di Syam, mereka orang-orang Syam, orang-orang Nasrani itu kan waktu itu membawa pendeta, banyak sekali pendeta yang ikut berperang. Sampai mereka membawa salib besar gitu. Lalu mereka membaca-baca sesuatu. Sahabat yang melihat kejadian itu, kami mendengar seperti suara lebah. Itu sambil membawa salib besar. Lalu pendetanya itu memberikan motivasi kepada pasukan salib ketika itu. Ini adalah orang-orang Arab yang mereka kelaparan di negerinya dan datang ke sini cari makan. Masya Allah. Nah, itu kan untuk menyemangati pasukannya biar ketawa-ketawa. Artinya lawanmu itu hanya untuk nyari dunia, ringan untuk diberesin. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang paham akan perang saraf, langsung beliau menyampaikan di hadapan mereka, kami datang bukan untuk cari makan, tapi kami datang untuk menghirup darah kalian. Kami datang untuk menghirup darahnya orang-orang Romawi. Nah, itu tujuannya apa? Perang saraf. Fallahu ta'ala wa'ada nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu bin nusri wal azim. Allah Ta'ala menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mendapatkan pertolongan yang besar. Wa ayyu'inahum bi asbabin arsyadahum ilaiha kal ijtima' wal i'tilaf. Dan Allah akan menolong mereka dengan aneka sebab arsyadahum ilaiha, yang Allah arahkan mereka untuk melakukannya, seperti persatuan, kemudian saling menjaga kedekatan, bersabar, lalu persiapan untuk menghadapi musuh dengan segala kekuatan yang mampu untuk dilakukan, yang mampu untuk diwujudkan.
ila ghairi dzalika minal irsyadat al-hakimah, dan bimbingan-bimbingan lainnya. Wa sa'adahum bihadzal nasri, dan Allah Ta'ala akan berikan pertolongan kepada mereka. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala kama huwa ma'rufun min hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wal muttabi'ina lahu min khulafa'ir rasyidin. Dan ini telah terjadi pada Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita tahu tentang keadaan Nabi SAW, termasuk juga orang-orang yang mengikuti beliau di kalangan khulafa'ur rasyidin dan raja-raja yang saleh. Mereka yang berkomitmen dengan sunnah Nabi SAW ditolong oleh Allah, karena Allah punya janji, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapapun yang membencimu dialah orang yang terputus. Maka sejatinya rumus dalam perjuangan, Muslim akan selalu menang. Muslim akan selalu menang, karena orang Muslim dia selalu berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Tamma lahum minan nasri wal izzil azim fi asra'i waqtin ma lam yatimma li ghairihim, sehingga beliau mendapatkan pertolongan dan kemenangan dalam waktu yang lebih singkat, yang itu tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Sehingga para nabi dulu mungkin butuh waktu lebih lama, tapi Nabi Muhammad SAW dan umatnya ketika menaklukkan daerah-daerah musuh butuh waktu yang lebih pendek. Dan alhamdulillah kita lihat ya, hampir semua peperangan Nabi SAW tidak ada yang kalah. Kalau perang Uhud, Pak, ada yang bilang perang Uhud itu nggak jelas hasilnya karena perangnya belum selesai. Duh, perang Uhud gimana kok belum selesai? Sebab ketika Mus'ab bin Umair itu meninggal, jadi Mus'ab bin Umair diserang oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu nggak tahu wajah Rasulullah SAW, sehingga Mus'ab bin Umair dikiranya Nabi SAW, karena Mus'ab ketika itu bawa bendera. Maka diserang oleh Ibnu Qami'ah dengan tombaknya, sampai akhirnya Mus'ab jatuh meninggal. Ibnu Qami'ah ketika berhasil menyerang Mus'ab, dia langsung mengatakan, qataltu Muhammadan, teriak dengan keras, aku telah berhasil membunuh Muhammad. Suasana perang ketika itu langsung hening. Orang musyrik merasa tujuan akhir mereka sudah mereka dapatkan. Kaum muslimin merasa, masa Nabi meninggal dunia, apa benar? Sehingga tersebar di mana-mana berita Nabi SAW meninggal dalam situasi perang. Coba Anda bisa lihat ya, kacau luar biasa. Ada yang di sana, ada yang di sana, semuanya serba siaga. Sehingga untuk menyatukan suara kaum muslimin, mereka harus kumpul dulu, baru bisa disatukan suaranya. Maka saat terdengar berita seperti itu, mereka hanya bertanya-tanya, apa benar Nabi SAW meninggal? Orang musyrik sendiri juga merasa, apa benar Muhammad meninggal? Ya. Tapi ada teriakan dari Ibnu Qami'ah bahwa dia telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun sejatinya tidak. Tapi kita bisa lihat dalam posisi itu banyak sekali kaum muslimin yang mati, terutama dari kalangan Ansor. Akan tetapi sebelumnya banyak juga orang musyrikin yang mati sebelum penyerangan dari belakang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ats-tsaniyah qauluhu, yang kedua adalah sabda beliau, wa ju'ilat li al-ardu kulluha masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan untukku, semuanya bisa jadi masjid dan alat untuk bersuci. Wa haqqaqa dzalika biqauli, lalu beliau tegaskan dengan sabda beliau, fa aynama adrakat ahadan min ummatis salat as-salatu. Oleh karena itu, dimanapun ketika waktu salat datang di tengah umatku, fa indahu masjidun wa tahurun, maka dia punya tempat salat dan dia punya alat bersuci. Semua permukaan bumi adalah masjid, bisa dipakai salat tanpa pengecualian. Illa ma nassa asy-syari'u 'alal man'i minhu, kecuali yang dilarang oleh syariat.
Wa qad thabata an-nahyu, dan terdapat riwayat yang sahih larangan untuk salat di kuburan dan di al-hammam, di kamar mandi. Wa a'tanil ibil, atau salat di tempat menderumnya, tempat singgahnya onta. Jadi onta biasa dia sebagaimana sapi. Dia mungkin bisa duduk dimanapun, tapi ada satu tempat tertentu yang itu dipakai tempat istirahatnya sapi. Wa kadzalikal mawdi'ul maghsub wan najas. Demikian pula tempat yang hasil gosok atau najis. Lishtirati taharah li badanil musalli wa thawbihi wa buq'atihi. Karena ada syarat suci untuk fisik orang yang salat, pakaiannya, dan tempat pelaksanaan salatnya. Demikian pula ketika orang tidak punya air atau tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh beralih ke tayammum dengan semua permukaan bumi, baik yang ada debunya maupun yang tidak ada debunya. Sebagaimana disebutkan secara tegas dalam hadis, ya, ma'a qaulihi ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id yang suci. Sa'id artinya adalah seluruh permukaan bumi. Famsahu biwujuhikum, dan usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Fa innas sa'ida kullu ma tasa'ada ala wajhil ardi. Nah, di sini ada kalimat fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id. Lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id. Dan sa'id adalah semua yang ada di permukaan bumi, min jami'i ajza'ihi, dengan aneka ragamnya. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya tayammum, mengusap wajah dan kedua tangan, bisa menggantikan taharah air, wa yaf'alu bihi minas salat wat tawaf. Dengan tayammum itu orang boleh salat, boleh tawaf, menyentuh Al-Quran, dan yang lainnya. Ma yaf'alu bi taharatil ma. Dengan tayammum dia bisa melakukan ibadah apapun yang disyaratkan harus suci dengan menggunakan air, dengan wudu. Tapi ketika dia tidak bisa wudu, dia bisa tayammum. Wasyari anabat turab manabal ma, dan syariat menjadikan tanah sebagai pengganti air ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Fayadullu dzalika ala annahu idza tatahhara bit turab, dan ini menunjukkan ketika orang bersuci dengan tanah, walam yantakid wudu'ahu, sementara wudunya belum batal, lam yabtul tayammumuhu, maka tayammumnya juga belum batal. Bi khurujil waqti, dengan keluarnya waktu. La bidukhulihi, bukan dengan masuknya waktu. Artinya begini, kalau orang tayammum salat duhur, terus dia salat duhur sampai asar dia belum kentut, boleh nggak langsung salat asar? Boleh, tanpa harus mengulang tayammum. Iya, itu pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada yang mengatakan harus mengulang tayammum. Wa annahu idza nawat tayammum lin nafli istabahal fardu kataharatil ma. Dan kalau dia tayammum untuk niat salat sunnah, boleh juga untuk salat wajib, seperti ketika dia bersuci dengan menggunakan air. Wa anna hukmahu hukmal ma fi kullil ahkam fi halati ta'adzur. Sehingga hukum tayammum itu sama sebagaimana penggunaan air di semua hukumnya ketika dia punya uzur. Jadi kalau dia tidak bisa menggunakan air, apapun sebabnya, maka bisa tayammum. Selanjutnya, as-salisa, yang ketiga, wa ukhillat lil ghanaim wa lam tahulla li ahadin qabli. Dan dihalalkan untukku ghanimah, dan tidak halal bagi siapapun sebelumku. Karena ini bagian dari karamatihi ala rabbih, kemurahan yang Allah berikan dan keistimewaan umatnya
serta keunggulan mereka, wa kamali ikhlasihim, dan kesempurnaan ikhlas mereka. Masya Allah. Jadi pertimbangan kenapa ghanimah itu halal bagi umat Muhammad SAW, sebab mereka itu perjuangannya ikhlas. Perjuangannya ikhlas, dikasih balasan ghanimah. Fa'ahallaha lahum, maka Allah halalkan mereka ghanimah. Dan itu tidak mengurangi pahala jihad mereka sedikit pun. Wa hasala biha lihadil ummah min sa'atil arzak wa kathratil khairat. Dan selain itu, untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran rizki, banyaknya kebaikan, al-isti'anah ala umurid din wa dunya syai'un la yumkinu adduhu. Dan segala kemudahan untuk urusan agama maupun urusan dunia yang tidak mungkin bisa kita hitung, saking banyaknya. Masya Allah. Dan itu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ju'ila rizqi tahta dhimli rumhi. Dan rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Anda ingat bagian ini. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya apa? Sumber pendapatan beliau adalah ghanimah. Sebab Nabi SAW, beliau setelah jadi Nabi tidak berdagang. Beliau berdagang sebelum jadi Nabi. Maka Rasulullah SAW sumber pendapatannya dari mana? Setelah jadi Nabi, dulu dibantu oleh Khadijah. Dan setelah beliau berhasil mendapatkan ghanimah, maka sumber pendapatan beliau dari ghanimah. Dan ghanimah ini halal, bahkan penghasilan yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi-Nya SAW. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa sumber pendapatan terbaik adalah harta rampasan perang, karena ini didapatkan melalui proses jihad. Selanjutnya, amma min qablina minal umam, adapun umat-umat sebelum kita, fa inna jihadahum qalilun bin nisbati li hadhil ummah. Jihad mereka lebih sedikit dibandingkan umat ini. Wa hum duna hadhil ummah bi quwwatil iman wal ikhlas. Sementara kekuatan iman dan ikhlas yang mereka miliki di bawah umat ini. Fa min rahmatihi bihim annahu man'ahum minal ghanaim. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah larang mereka untuk memakan ghanimah agar tidak mencacat ikhlas mereka. Wallahu alam. Baik. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran ya, tentang bagaimana kondisi orang masa silam atau para nabi masa silam. Di surat Ali Imran ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, innallaha ahida ilaina, Allah telah mengambil janji dari kami, alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar, bahwa kami tidak boleh beriman kepada Rasul sampai dia, sang Rasul ini, bisa mendatangkan kurban yang dibakar oleh api dari langit. Ta'kuluhun nar, yang dimakan oleh api. Dan maksudnya adalah ghanimah. Sehingga dulu para nabi, setelah mereka mengumpulkan ghanimah itu, terus ditaruh di tanah lapang, kemudian mereka berdoa. Nabi ini berdoa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan api dari langit yang membakar ghanimah itu. Nah, si Yahudi ini bilang, kami mendapatkan, punya perjanjian dengan Allah, tidak akan beriman kecuali dengan nabi yang seperti ini. Nah, ini kan cuma alasan mereka saja untuk tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada situasi seperti itu. Ghanimah halal dibawa pulang, bukan dibakar di tanah lapang. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum." Katakan wahai Muhammad, "Qad ja'akum rusulun min qabli." Sungguh telah datang kepada kalian rusulun min qabli, para rasul sebelumku. Bil bayyinat, dengan membawa mukjizat. Wa billadzi qultum, dan dengan apa yang tadi kau ucapkan. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Lalu kenapa kalian justru malah membunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Sehingga orang Yahudi dulu tidak mau beriman kepada sebagian nabi, bahkan nabinya dibunuh dengan berbagai macam alasan yang mereka punya. Dan mereka akan berhadapan dengan zat yang mengutus sang nabi. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga diberi syafaat, yaitu syafaatul uzma, allati ya'tadhiru anha kibarur rusul, di mana para rasul-rasul yang besar mereka menolak untuk melakukan itu karena mereka merasa bukan aku yang layak untuk minta syafaatul uzma. Tapi ini dilaksanakan oleh penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Ta'ala menerima syafaat beliau untuk seluruh makhluk, sehingga beliau mendapatkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat mulia. Alladhi yahmaduhu fihi al-awwalun wal-akhirun, yaitu kedudukan yang dipuji oleh semua makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir. Penduduk bumi dan langit, seluruh umatnya mendapatkan syafaat ini, al-hadzul awfar. Dan umatnya mendapatkan syafaat yang lebih dan lebih sempurna. Ada syafaat yang sifatnya syafaat khassa, fayashfa'uhu Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan syafaat beliau. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun ta'ajjalaha. Semua nabi itu punya kesempatan doa yang pasti mustajab, tapi mereka semuanya sudah mengutarakan doa itu di dunia. Waqad khaba'tu da'wati, dan aku sembunyikan doaku. Tidak diminta ketika beliau masih hidup. Syafa'atan li ummati. Jadi Nabi SAW dikasih kesempatan oleh Allah. Silahkan kamu berdoa apapun, minta apapun, pasti Allah kabulkan. Nah, saat di dunia beliau tidak meminta itu. Baru nanti ketika di akhirat. Syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka umatku akan mendapatkan syafaat itu insyaallah bagi siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang berikrar la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, jadi apakah kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Peluang itu ada jika kita mati sebagai ahlu tauhid, jika kita mati sebagai muslim ahlu sunnah. Wal khamisah, yang kelima, Nabi SAW diutus oleh Allah khasah, secara khusus, sementara beliau diutus oleh Allah ammah, untuk umat yang lebih luas. Karena syariat beliau sempurna dan mencakup umum, serta memberikan kebaikan secara mutlak, relevan di setiap zaman dan tempat. Wala yatimmus salahu illa biha. Bahkan kebaikan dalam lingkup kehidupan tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kebaikannya. Waqad assasat lil bashari usulan aziman. Beliau telah mengajarkan berbagai macam prinsip yang mulia di hadapan manusia. Mata'tabaruha saluhat lahum dunyahum kama saluha lahum dinuhum. Siapa yang bisa mengambil pelajaran darinya,
maka dunia dan agama mereka akan sejahtera. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya. Apakah ada sesi tanya jawab Ustaz? Baik, mungkin satu atau dua. Baik akhwat, kami membuka kesempatan ini jika ada pertanyaan yang ingin diajukan ke Ustaz. Baik, sudah ada masuk kepada Ukhti Putri, tafadhali. Jazakillah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, tadi kita berbicara soal kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah ujian, penderitaan dan cobaan yang diberikan, yang ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga lebih berat Ustaz dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya Ustaz? Yang Anda ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah tidak melihat ayahnya ketika lahir, kemudian ibunya meninggal, kemudian kakek dan pamannya, dan kemudian juga ketika dakwah juga Rasulullah SAW banyak sekali penderitaan yang Anda lihat ketika perang Uhud sampai beliau terluka, kemudian ketika di Taif Rasulullah SAW juga dilempari gitu Ustaz. Mohon penjelasannya sedikit Ustaz. Afwan, yang kedua di luar tema Ustaz, Ana baru menyelesaikan membaca buku tafsir salat Ustaz, dan bolehkah Ana cicil setiap kajian Ustaz karena ada beberapa pertanyaan Ana Ustaz, bahwa di ayat Ustaz menuliskan tentang hadis bahwa Rasulullah SAW itu terkadang beliau tidak khusyuk dalam sholatnya, yang dalam hadis riwayat Abu Daud beliau menoleh ke arah lembah gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi SAW manusia yang ujiannya paling berat? Ujian di sini beragam. Jika maksudnya adalah ujian dalam bentuk ujian fisik, maka beliau SAW mengalami ujian fisik itu, walaupun tidak lebih berat dibandingkan yang dialami oleh Nabi Ayub, sebagaimana dalam kisah yang kita dapatkan. Ada juga sebagian Nabi yang mereka badannya itu ditanam oleh musuh di tanah, kemudian kepalanya digergaji. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami seperti itu. Ada juga yang diberi sisir besi, kepalanya disisir dengan sisir besi sambil digaruk sehingga terkelupas sampai ke dagingnya. Kepala mungkin ada dagingnya sedikit atau kulit-kulitnya terkelupas. Dan mereka bersabar sampai akhirnya Allah wafatkan mereka. Dan masih banyak ujian yang lainnya yang dialami oleh para nabi masa silam. Itu ujian fisik. Nah, Nabi SAW mengalami ujian fisik, tapi tidak lebih parah seperti yang pernah beliau ceritakan itu. Beliau mengalami ujian fisik seperti yang tadi diceritakan ketika beliau dari Taif dilempari batu, kemudian wajah beliau terkena senjata, ya, sampai nancap di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Dan semua ujian-ujian ini bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau punya ujian dakwah yang lebih berat dibandingkan nabi yang lain. Oleh karena itu, kalau keberadaan ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW itu lebih berat di ujian dakwah. Dan para ulul azmi juga sama. Mereka mengalami ujian dalam ujian dakwah. Wallahu a'lam. Lalu mengenai sholat tadi ya, bahwa Nabi SAW sempat tidak khusyuk dalam sholat. Maksudnya adalah kepikiran yang lain, tapi tidak sampai 100%. Sehingga ada situasi di mana beliau tetap khusyuk, dan ada situasi beliau tidak khusyuk. Tidak khusyuknya beliau itu tidak 100%. Dan ini dalil bahasanya 100% khusyuk itu tidak wajib. Tapi tidak khusyuk 100% ini bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz.
Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sekarang sudah di jam 9:01. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.